akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Oke, Shalom Pak Darmawan. Ya, baiklah kita akan Halo Pak berdoa Fajar. ya. Silakan Pak Darmawan Lim. Ya, berdoa dulu ya. Shalom Pak Darmawan. Doa pembukaan Oke, ya. selamat malam semuanya. Mari kita berdoa. Shalom. Bapa kami yang berkata dalam Ya, kerajaan surga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus, malam hari ini kami dengan segala kerendahan hati datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Saat ini kami mau ikut ibadah online Zoom CRTC bersama hambamu Pastor John Ferdinand. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertanyaan sampai akhir, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, bimbing dan tuntun kami. Kiranya hadirat-Mu ada di dalam tengah-tengah ibadah kami. Kiranya kami diberkati Tuhan, kami menjadi eh, tidak sama lagi setelah kami selesai ikut ibadah. Mujizatnya terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di amin. Tuhan Yesus yang Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Darmawan. Terima kasih Pak Jojo. Doa yang sangat indah ya. Baik, kita akan lanjut masuk dalam hadirat Tuhan ya. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Bersama-sama kami datang untuk menaikkan ucapan syukur kami. We thank you and we thank you Lord. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan karunia-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat perlindungan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kekuatan, buat pengharapan. Terima kasih buat kesembuhan. Oh, ya Allah, mata karala matur, ya Allah, basi, ya Allah, Sikina ya Allah, masanto. Ya Allah, matur, ya Allah, basi, ya Allah,
Bayana marala bayana masikara la bayana masikara la bayana masira la bayana idala bayana masikara la bayana masira la bayana masira la bayana idala bayana masikara la bayana masira la bala 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 ora bayana masikara la bayana masira la bayana masira la idala bayana masira la bayana masira la bayana masira la bayana idala bayana masikara la bayana masikara la bayana terus berkata-kata dalam roh idala bayana masikara la bayana masira la bayana masira la bayana haleluya haleluya idala bayana masikara la bayana masira la bayana oh glory haleluya
Terus dalam semua. Oh, tenggelam dalam hati dan hari segenap hati percaya kepada Tuhan. Terus jumpai Tuhan malam ini. Jumpai Dia malam ini. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bayana masih karena bayana masih dalam bayana masih karena bayana masih karena bayana tapi kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur pada di antara bangsa ya Tuhan, ku bermasmur bagimu di antara bangsa, sebab kasih setia sampai ke langit, kebesaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu, mengasihi langit.
dirimu mengatasi langit, mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, praise the Lord. Luar biasa hadirat Tuhan ya. Malam ini Bapak Ibu sekalian, shalom buat semua yang sudah hadir ya. Sudah bergabung malam ini, mari kita akan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri ya. Oke, selamat bergabung juga Cifung, Pak Lubis, Bu Joyce, Putirai dan semua yang sudah hadir ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bu Marta semuanya. Oke, baik. Kita akan berdoa dulu. Ibu Andri Marantika akan berdoa ya. Shalom Bu Cacu buat semuanya. Oke, silakan. Baik, Bu Andri Pak John. Marantika. Ya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapa surgawi, Bapa yang kekal, kembali kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindunganmu Bapa, atas pemeliharaanmu kepada kami semua Bapa di malam hari ini Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh Pak John. Ya. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar Bapa bisa kami terima dengan baik dan dapat kami lakukan
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pastor John, pakai Pastor John lebih dahsyat dan lebih heran lagi di dalam menyampaikan firman-Mu ini, Bapak. Berkati kami semua, beri kami hikmat, Bapak. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu saja Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bu Andri untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan ya dari kota Kediri. Untuk kita semua yang hadir pada malam ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan sama-sama ya mendengarkan firman Tuhan malam ini. Ada yang tahu kita malam ini sudah tiba di serial yang berapa? 262 Pak John. Benar sekali ya. Oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-262 ya. Itu semua karena semata anugerah Tuhan ya. Oke, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Dan ya, oke, malam ini Ibu Rosalin belum hadir ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, kita bagi-bagi tugas ya. Oke, Ibu Fang Lai sudah hadir bersama kita ya. Puji Tuhan, Shalom. Oke. Baik, nanti Ibu Andri Marantika akan memperdengarkan firman Tuhan buat kita semua ya. Malam ini. Oke, Bu Jajuk sudah bersama kita. Oke, baik. Oke, kita akan lihat. Haleluya. Oh, ini seperti Bu Rosalin sudah hadir ya. Ya. Bentar. Ya. Oke, Bu Rosalin apa sudah hadir? Belum ya? Oke, baik. Kalau gitu nanti Bu Andri Marantika silakan memperdengarkan firman Tuhan ya buat kita semuanya. Haleluya. Tema kita malam hari ini adalah mahkota abadi dalam apa Saudara? Dalam generasi penerus. Penerus apa Saudaraku? Penerus impian Tuhan, ya. Jadi apa yang menjadi impian Tuhan? Nah, itu harus diteruskan, ya. Jadi meneruskan itu siapa? Generasinya Tuhan. Generasi penerus impian Tuhan, ya. Apa impian Tuhan? Supaya saudara dan saya berbahagia, ya. Apa impian Tuhan? Supaya saudara dan saya tetap mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Amin ya. Apa impian Tuhan? Supaya kau tetap dan saya setia kepada Tuhan, ya. Apa impian Tuhan? Supaya saudara dan saya bisa melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Amin ya. Apa impian Tuhan? Supaya engkau dan saya diberkati Tuhan. Amin ya. Apa impian Tuhan? Supaya engkau dan saya tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Apa impian Tuhan? Supaya engkau dan saya dapat menjadi saksi Tuhan. Dan yang paling terakhir, apa impian Tuhan? Ini dia. Supaya engkau dan saya menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Amin ya. Itu impian Tuhan Bapak Ibu. Ya. Mimpi punya uang banyak nggak salah. Mimpi punya harta yang melimpah nggak salah. Mimpi punya rumah yang bagus, mobil yang mewah, punya ini dan itu nggak salah. Ya, semua kita perlu punya mimpi. Mimpi supaya kita punya masa depan penuh harapan, anak cucu kita diberkati nggak salah. Tapi ingat Bapak Ibu, di atas semua impian kita utamakan dulu impian Tuhan. Kalau impian Tuhan sudah kita lakukan, maka saudara-saudaraku, saya percaya apa yang menjadi impian kita, Tuhan pun akan melakukan dalam hidup kita. Berapa banyak saudara siap untuk melakukan impian Tuhan? Yang malam ini lambaikan tangan bilang, Tuhan saya mau menjadi generasi penerus impian Tuhan. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi impian Tuhan jangan sampai berhenti, Bapak Ibu. Maksudnya jangan sampai engkau berhenti melakukannya. Teruskan itu.
Orang tidak setia, engkau tetap setia. Itu namanya generasi penerus impian Tuhan. Ya, orang tidak bertekun, engkau terus bertekun dengan Tuhan. Itu namanya generasi penerus impian Tuhan. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia tidak akan pernah duduk diam. Dia akan terus berjalan. Sebagaimana waktu itu berjalan terus, jarum jam berjalan terus, Bapak Ibu ya. Pelan tapi pasti. Suka tidak suka dia berjalan terus. Mau tidak mau dia berjalan terus. Siap tidak siap, setuju tidak setuju, dia berjalan terus ya. Waktu tidak pernah berhenti. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Jadi sepanjang hidup ini Bapak Ibu, kau terus menjadi penerus impian Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau yang sudah engkau lakukan, maka apa yang menjadi impianmu, bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, sesungguhnya Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya. Katakan amin. Orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang menjadi generasi penerus impian Tuhan ya. Yesus memang sudah selesai apa yang menjadi impian Tuhan, yaitu supaya semua orang diselamatkan. Semua orang mendengar nama Yesus. Semua orang akan percaya kepada Yesus ketika mereka mendengar nama Yesus. Dan semua orang akhirnya bertelut di hadapan Tuhan. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa selama-lamanya. Yang percaya lambaikan tangan, bilang amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, impian Tuhan supaya suamimu diselamatkan. Tuhan supaya istrimu juga diselamatkan. Impian Tuhan supaya anak, mantu, cucu, keturunanmu diselamatkan. Amin. Impian Tuhan supaya dengan asa impian Tuhan adalah ketika dia datang ke kali yang kedua, semua kita sama-sama diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Makanya jangan cuma memikirkan hal-hal yang di bumi saja. Hal-hal yang di bumi itu sifatnya sementara. Karena hal-hal yang sementara inilah terkadang membuat engkau dan saya susah hatimu, membuat engkau sedih, membuat engkau takut, membuat engkau khawatir, membuat engkau cemas, membuat engkau menangis, membuat engkau meneteskan air mata, membuat engkau dalam keadaan lemah, membuat engkau dalam keadaan tidak berdaya. Tapi impian Tuhan adalah saudara bangkit menjadi seorang pemenang. Amin. Impian Tuhan ketika engkau sakit, engkau mengalami kesembuhan, itu impian Tuhan. Amin. Impian Tuhan ketika Tuhan melihat engkau dalam persoalan beban berat, saudara dalam kesesakan, dan tiba-tiba saudara mengalami kelegaan di tengah-tengah persoalan. Itu impian Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah bergairah malam ini? Amin. Amin. Haleluya. Amin. Impian Tuhan bukan cuma kita diberkati menjadi kaya, tapi impian Tuhan adalah ketika engkau diberkati, engkau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itu impian Tuhan. Supaya apa? Dengan berkat yang kau punya itu engkau bisa menyalurkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu impian Tuhan, Bapak Ibu. Memang Tuhan gak butuh dana kita, tapi yang namanya pekerjaan Tuhan itu butuh dana, Bapak Ibu. Ya, saudaraku, butuh dana. Mau keluar, saudara, itu pasti ada dana yang keluar. Ya, mau mengadakan sebuah pelayanan pasti butuh dana, butuh bensin, ya, butuh segala macam, Bapak Ibu. Ya, saudaraku. Nah, Tuhan sih dia nggak butuh dana, dia punya segala sesuatu langit dan bumi. Tapi yang namanya pekerjaan Tuhan ini butuh dana. Dan impian Tuhan adalah ketika dia sudah memberkati engkau bilang gini, Tuhan, apa yang aku terima ini hanya titipan saja. Apa yang aku dapatkan ini hanya pinjaman saja.
Tuhan, karena Amin. itu jadikan aku menjadi pengelola keuangan yang baik. Aku tidak mau hidup memikirkan diriku sendiri, tapi aku mau memikirkan bagaimana supaya pekerjaan Tuhan bisa maju, bagaimana supaya banyak jiwa bisa dijangkau untuk kerajaan Allah, bagaimana supaya jiwa-jiwa itu bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Itu Amin. adalah generasi penerus impian Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin, saudaraku. Kalau engkau sudah mengerti Haleluya. rahasia ini, apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Kalau engkau mengerti rahasia ini, apa susahnya Tuhan memberi engkau pertolongan? Kalau engkau ngerti apa yang menjadi impian Tuhan, apa susahnya Tuhan memulihkan keadaanmu? Gak ada yang susah, gak ada yang sukar. Asal engkau tahu rahasia ini. Amin ya. Oke, mahkota abadi dalam generasi penerus impian Tuhan. Ayo kita tanya sama-sama dulu ya. Kita tanya sama-sama dulu. Apakah benar ada mahkota abadi dalam generasi penerus impian Tuhan? Ada. Ada. Amin. Lalu bagaimana kalau itu ternyata bukan generasi penerus impian Tuhan? Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada, ya. Nah, bersiaplah Bapak Ibu sekalian. Siapapun engkau, apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, apa yang kau hadapi, apa yang kau lihat, apa yang kau alami dalam hidup ini, bersiaplah. Tuhan panggil kita untuk menjadi generasi penerus impian Tuhan. Katakan amin. Supaya pekerjaan Tuhan itu bisa selesai di bumi. Supaya yang namanya amanat agung itu bisa tuntas. Amin, saudaraku. Nah, untuk mengerti rahasia ini, kita akan lihat dulu ya, nats Alkitab kita terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ya, memang ini konteksnya untuk nasihat untuk orang muda. Tapi juga bukan untuk orang muda, tapi kita semua yang hadir malam ini. Amin. Haleluya. Mari kita lihat ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Dipersilakan Bu Andri. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Amin. Ini adalah impian Tuhan. Dan Tuhan ingin kita semua yang mendengar firman Tuhan, kita menjadi generasi penerus impian Tuhan. Amin, saudaraku. Ini sebuah nasihat yang diberikan oleh sang rasul bernama Paulus, diberikan kepada anak rohaninya bernama Timotius. Ya, Timotius waktu itu masih muda, Bapak Ibu. Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena apa? Karena engkau muda. Usia boleh muda, tapi harus dewasa dalam berpikir. Amin. Dewasa dalam memiliki suatu keputusan-keputusan. Dewasa dalam bagaimana bisa menyikapi rahasia firman. Amin. Dewasa bagaimana mengatasi segala persoalan. Ya, dewasa itu bukan hanya masalah tentang umur yang sudah bertambah banyak. Bukan. Tapi kedewasaan yang dimaksud ini adalah bagaimana engkau mampu mengatasi segala sesuatu. Itu namanya orang dewasa. Dan orang dewasa selalu pikirannya positif. Katakan amin ya. Ada orang dewasa secara fisik tapi pikirannya enggak dewasa. Masih kekanak-kanakan Bapak Ibu ya. Masih suka tersinggung, masih suka tersungging. Nah, itu namanya enggak dewasa Bapak Ibu ya, saudaraku. Nah, firman Tuhan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena apa? Engkau muda. Boleh muda, tapi ini yang Tuhan mau. Ini impian daripada Tuhan sendiri. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Itu impian Tuhan. Teladan dalam hal apa, saudaraku? Ya, mari kita lihat ya beberapa teladan yang menjadi impian Tuhan bagi kita sekalian melalui nasihat Tuhan lewat surat Timotius ini ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam hal apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama, dalam perkataanmu.
Saudaraku, Anda bisa lihat orang itu imannya kuat, imannya lemah, imannya stabil dan tidak stabil dari mana. Dengarkan aja kata-katanya. Kalau kata-katanya lemah, kata-katanya negatif, kata-katanya buruk, nah itu tandanya imannya lagi bermasalah. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena dia tidak melatih telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Dia tidak mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah good news, adalah kabar baik Bapak Ibu sekalian. Ya, orang yang tidak mendengar firman dengan baik Bapak Ibu, maka ketika dia mengalami persoalan, kata-katanya selalu negatif. Ya memang ini nasibku, ya ini memang takdirku, ya memang ini jalan hidupku. Siapa bilang Bapak Ibu? Ya, Tuhan ingin engkau jadi teladan bagi orang-orang percaya yang pertama dalam perkataanmu. Amin. Setelah kata-katanya mantap, maka Bapak Ibu lihat ya, di dalam ibadah kita, doa-doa yang kita naikkan, baik doa profetik, itu selalu positif Bapak Ibu. Ya, Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, itu positif Bapak Ibu. Ya, kita tidak ikut-ikut dengan ramalan sana-sini yang mengatakan hal-hal yang membuat banyak orang susah, sedih, jadi stres. Kita selalu berkata yang positif. Begitu juga dengan doa deklarasi, kita kumandangkan Bapak Ibu. Ya, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang-orang sakit. Itu yang Tuhan mau. Ingat Bapak Ibu, kata-kata kita ini menentukan apa yang kita dapatkan. Ya, Amsal berkata, siapa suka menggemakannya, siapa suka memperdengarkannya, siapa suka mengucapkannya, dia akan mendapatkan, akan memakan buahnya. Saudara suka buah yang baik, buah yang manis, atau yang pahit? Saya percaya kita tentu suka buah yang manis, ya, Bapak Ibu sekalian, buah yang segar, bukan buah yang busuk. Karena itu jaga perkataanmu, ya, jaga mulut, jamu, ya, minum jamu yang banyak, ya, jamu, jaga mulutmu, selalu berkata-kata yang positif, ya. Begitu juga Anda lihat di dalam puji-pujian yang kita naikkan, Bapak Ibu, kata-kata selalu pengagungan kepada Tuhan. Gak berkata beban berat, kesesakan. Aduh Bapak Ibu, kalau kata-kata begitu, apa yang kita ucapkan, itu yang akan terjadi kepada kita. Amin. Waktu engkau berkata, aku sehat, aku sembuh, jadi seperti yang engkau katakan itu. Amin Bapak Ibu. Karena dengan perkataanmu engkau dibenarkan di hadapan Allah. Dengan perkataanmu juga engkau akan dihukum. Bapak Ibu sekalian ya. Ada satu penelitian di Jepang, ada dua, mereka buat eksperimen. Ada tumbuhan, saudaraku ya. Tumbuhan yang ini kelompok A, yang satu di kelompok B. Yang kelompok A selalu dikatakan kamu baik, kamu manis, kamu subur, kamu hidup. Sementara ini kelompok B selalu berkata yang negatif, kamu sial, kamu buruk, kamu jelek, kamu tidak baik, kamu tidak bisa hidup, kamu ini gak laku. Ya, akhirnya yang dikatakan negatif ini dia mati, Bapak Ibu. Ya, busuk, dia mati. Gak bisa bertumbuh dengan baik. Sementara yang dikatakan yang positif ini dia hidup, dia bisa berkembang, dia bisa berbuah. Dan terjadi menghasilkan buah yang manis. Amin Bapak Ibu. Ini ya, impian Tuhan dalam perkataanmu. Ya. Nah, hati-hati juga Bapak Ibu. Ada banyak orang menamakan dia Kristen, tapi dirinya Kristen, tapi kadang-kadang kata-katanya itu penuh dengan kebun binatang Bapak Ibu. Ya. Nah, ini juga tidak bisa menjadi impian Tuhan. Oke. Ya. Ini perkataanmu. Lalu kemudian dalam hal apa lagi? Dalam tingkah lakumu. Ini karakter Bapak Ibu, ya. Dalam tingkah lakumu, dalam apa lagi? Dalam kasihmu. Dalam hal apa lagi? Dalam kesetiaanmu. Dan dalam apa lagi? Dalam kesucianmu. Bilang ini impian Tuhan. Dan Tuhan kepingin kita menjadi generasi penerus impian Tuhan. Berapa banyak saudara yang siap menjadi generasi penerus impian Tuhan? Lambaikan tangan bilang, Tuhan saya mau. Amin. Katakan, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, apa saudara? Menyenangkan hati-Mu. Amin ya. Oke. Nah mari kita lanjut ini Bapak Ibu. Kita lihat ya bagian penting ini. Mahkota abadi dalam generasi. Generasi siapa? Generasi penerus impian Tuhan. Amin Bapak Ibu. Generasi impian Tuhan itu menjadi teladan. Teladan dalam hal apa, saudaraku? Dalam hal karakter ilahinya, karakter ilahi Tuhan Yesus. Bagi siapa? Bagi orang-orang percaya. Haleluya.
Oke, kalau nanti sekiranya Bapak Ibu mencatat agak terlambat, jangan khawatir, nanti saya kirim materinya ya. Oke, mari kita dapat lihat kita lihat dapat kita pelajari di dalam Ibrani 11 ayat 40. Satu ayat ini saja. Dan ini ayat yang terakhir di pasal 11. Besok pagi kita sudah masuk di pasal yang ke-12. Ya, Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara lihat ya, setiap hari tema khotbah kita baik pagi, baik siang, baik malam itu selalu baru Bapak Ibu. Ya, selalu baru, nggak sama. Selalu baru terus. Jadi nggak bosan. Ya, coba Anda cek sendiri. Ya, lihat. Tema kita tuh pagi, siang, malam tuh nggak sama. Yang sama itu apanya? Yang sama itu adalah tema besar kita. Ya, tema besar kita yaitu everlasting crown, yaitu mahkota yang abadi. Supaya kita tahu kita ini mau dibawa kemana, Bapak Ibu. Ya, karena lihat sekarang hari ini gereja sedang dalam keadaan bingung, saudara-saudaraku. Ya, jadi sementara bilang di ayat ini, pindah lagi di ayat berikut, lompat lagi di ayat yang lain, jadi bingung, saudaraku. Cuma jadi bingung, ini kita mau dibawa kemana? Jadi pastikan di gereja CLCC selalu terarah. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau khotbah-khotbah pengajaran ini membuat kita tuh paling cepat bertumbuh. Bertumbuh apanya? Imannya. Membuat kita lebih dewasa, ya. Ketimbang khotbah yang cuma comot sana, comot sini ayatnya dan membuat orang tidak bertumbuh. Coba Anda lihat tanaman. Ya, ditanam, setelah itu dicopot, ya. Dipindahkan lagi ke tempat lain ditanam. Ditanam belum apa-apa, dicopot lagi. Pindah di tempat lain. Apa bisa tumbuh? Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Maka itu kita perlu Bapak Ibu khotbah-khotbah pengajaran ini, ya. Oke, kita akan lihat ini ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, agar kita bisa menjadi generasi penerus impian Tuhan menjadi nyata, maka tugas kita, bilang ada tugas bagi saya. Amin. Maka tugas kita adalah apa, Saudara? Berpegang pada 3Y. Apa itu 3Y? Mari kita lihat 3Y sebagai berikut, ya. Yang pertama, saudaraku, tanda dari generasi penerus impian Tuhan. Nah, ini dia yang pertama. Yang pertama yaitu yakinilah sekarang. Kapan waktunya Bapak Ibu? Bilang sekarang. Jangan tunda, jangan bilang nanti dulu, besok saja, minggu depan. Kapan waktunya? Bilang sekarang. Amin. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda ya. Yakinilah sekarang. Sekarang apa, saudaraku? Rancangan Tuhan itu yang terbaik. Bilang yang terbaik. Yang terbaik. Dalam bahasa Inggris berkata best, the best. Ya, mari kita lihat. Ibrani 11 ayat 40. Ibrani 11 ayat 40 mengatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Jadi Bapak Ibu, tokoh-tokoh iman ini bisa sampai pada kesempurnaan itu caranya gimana? Tuhan persiapkan gereja ini, kita semua ini. Alkitab bilang di sini ya, saudara, tanpa kita mereka tokoh-tokoh iman tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi mereka ini butuh kita ya. Para tokoh-tokoh iman, hamba-hamba Tuhan butuh jemaatnya supaya mereka itu sampai pada kesempurnaan. Jadi yang pertama, Tuhan mau yakinilah sekarang. Bilang sekarang. Amin ya. Yakinilah sekarang. Amin. Ya, bilang saiki. Orang Jawa bilang apa? Saiki ya. Yakinilah sekarang. Sekarang apa, saudaraku? Rancangan Tuhan itu yang terbaik, ya. Sementara rancangan setan adalah saudara itu akan mengalami keadaan yang buruk. Rancangan setan adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera untuk memberi engkau hari depan yang penuh harapan. Bilang amin. Nah, ini yang pertama. Kita lihat tanda yang kedua dari generasi penerus impian Tuhan. Yang kedua, dia punya Y yang kedua. Apa itu Y yang kedua? Y yang kedua adalah itulah yang membuat setiap langkah kita menyegarkan. Amin. Menyegarkan dalam bahasa Inggris fresh. Apakah langkah-langkah saudara sedang lesu hari ini? Langkah-langkah saudara sedang loyo hari ini? Langkah keuanganmu, langkah ekonomimu, langkah bisnismu loyo hari ini? Minta Tuhan segarkan kembali. Amin. Haleluya. Kita lihat ayatnya ya. Kembali lagi Ibrani 11 ayat 40.
Ya. Ibrani 11 ayat 40 mengatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Sebab Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik, the best. Lebih baik itu selain dia yang the best, dia juga menyegarkan. Amin, Bapak Ibu ya. Supaya engkau dan saya tidak loyo, Bapak Ibu. Ada banyak orang hari-hari ini sedang loyo, Bapak Ibu. Sedang lesu. Imannya sedang loyo, rohaninya sedang loyo. Ya, imannya sedang lesu. Kenapa? Karena mereka lupa untuk dicas kembali. Coba lihat HP kita kalau dipakai terus untuk apa? Aktivitas. Lama-lama kan baterai itu kan drop. Lama-lama baterai kita akan habis dan HP kita mati, tidak bisa komunikasi. Betul Bapak Ibu? Nah, ada banyak hal yang menguras energi dalam hidup kita ini. Energimu dikuras karena memikirkan masalah kehidupanmu, masalah keuanganmu, masalah ekonomimu, masalah bisnismu, rumah tanggamu, masalah-masalah yang muncul dari anakmu, menantumu, cucumu. Itu membuat engkau terkuras energi. Minta Tuhan kembali segarkan engkau. Amin Bapak Ibu. Nah, sama seperti HP itu harus dicas kembali. Nah, kita ini dicas di mana Bapak Ibu? Di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Ibadah-ibadah yang menyegarkan. Supaya kita nggak loyo lagi, kita bangkit, amin. Berapa banyak saudara siang malam ini mau bangkit bagi Tuhan Yesus? Yang percaya lambaikan tangan, haleluya, bilang Tuhan saya mau bangkit bagi Tuhan, amin. Nah, mari kita lihat tanda generasi itu yang ketiga. Nah ini dia. Yang ketiga adalah yakinlah masa depan. Ya, yakinlah masa depanmu. Itulah yang Tuhan. Ya, bless itu berkat. Kita lihat ya, Ibrani 11:40. Ibrani 11 ayat 40 mengatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Oke. Ya. Oke, saya ulang ya. Sebab Allah telah apa saudara? Menyediakan suatu tempat yang lebih baik. Amin ya. Tempat yang lebih baik itu the best. Yang dia lebih berkulasan. Jadi masa depan kita Bapak Ibu bukan cuma di bumi kita dapatkan. Tapi di sorga juga kita dapatkan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi selama engkau hidup di bumi, engkau dapat suatu tempat yang lebih baik yang Tuhan berikan bagimu. Karena sudah lama engkau terlalu sering meneteskan air mata. Nah Tuhan akan bawa engkau kepada satu tempat, kepada satu musim yang baru. Di mana air matamu Tuhan hapuskan. Engkau tidak selamanya lagi menangis. Kau dapat di bumi, dan suatu hari kelak ketika engkau dibawa Tuhan ke dalam kerajaan sorga, karena engkau setia kepada Tuhan, engkau terus berlomba dalam perlombaan iman, engkau juga dapatkan di sorga, ya, di dalam kekekalan. Jadi di bumi engkau dapat, di sorga juga engkau dapat. Katakan amin, ya. Sorga bumi engkau dapat. Amin, ya, ya. Yang pertama. Oke. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita semua? Yang percaya Tuhan sanggup memberkati kita, lambaikan tangan. Amin. Amin. Lalu bagaimana kalau supaya saudara dan saya diberkati Tuhan? Agar engkau dan saya diberkati Tuhan, belajarlah mengandalkan Tuhan. Amin ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, itu orang diberkati. Karena dia mengandalkan Tuhan, ya. Orang yang diberkati Bapak Ibu, dia akan mentaati perintah Tuhan, ya. Apa perintahkan akan mentaati dan dia diberkati, ya. Ulangan 28. Tuhan perhadapkan berkat dan kutuk. Kalau kita mau berkat, kita taati perintah Tuhan, ya. Dan sebaliknya Bapak Ibu. Kenapa orang seringkali tidak diberkati? Karena dia sering melanggar firman, dia tidak taat akan firman. Nah, Anda lihat orang Israel, kenapa mereka diberkati sampai hari ini?
Karena nenek moyangnya, baik Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka mentaati perintah Tuhan. Makanya jangan heran anak cucu orang Israel, bangsa yang kecil di tengah-tengah bangsa-bangsa Arab. Mereka dikepung, tapi mereka bangsa yang diberkati Tuhan. Nah, saya berdoa malam ini engkau dan saya pun menjadi orang-orang diberkati. Bahkan anak cucu generasimu akan diberkati Tuhan. Amin ya. Tapi syaratnya adalah engkau belajar mengandalkan Tuhan, belajar untuk mentaati Tuhan. Engkau pasti diberkati. Ya. Amen. Kalau Tuhan sudah memberkati engkau, tidak ada yang bisa menghambat berkat itu. Amin ya. Asal engkau mengerti, ini adalah impian Tuhan dan engkau dan saya menjadi generasi penerus impian Tuhan. Lalu kalau gitu kita lihat sekarang apa dong hasilnya, ya? Kita lihat hasil yang pertama, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia memiliki pengharapan, ya, memiliki pengharapan yang kuat akan rencana Allah yang terbaik dalam hidupnya. Katakan amin, ya. Amin. Kita lihat sekali lagi Ibrani 11 ayat 40. Ibrani 11 ayat 40 mengatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Amin ya. Oke. Jadi saudara-saudaraku, jadi bagi orang percaya yang taat pada firman, dia memiliki pengharapan. Pengharapan yang apa saudara? Yang kuat, bukan lemah. Pengharapan yang kuat akan rencana Allah yang terbaik dalam hidupnya. Kalau engkau menaruh pengharapan pada Allah, engkau tidak akan dikecewakan. Kenapa seringkali orang kecewa dalam ini? Karena yang dia harapkan bukan Tuhan. Dia harapkan manusia. Maka manusia ketika tidak bisa menolong dia, tidak bisa melakukan apa yang dia minta, maka dia kecewa. Berharap engkau kecewa. Berharap engkau kecewa. Berharap engkau kecewa. Berharap menantu engkau kecewa. Berharap bos, sahabat, teman baik engkau kecewa. Yang paling aman adalah berharap pada Tuhan. Itulah BPJS. Ya Bu Jajuk ya. BPJS. Apa BPJS Jajuk? Berharap pada Yesus saja. Ya. BPJS. Berharap. BPJS. Kenapa? BPJS berharap pada Yesus saja. Ya. BPJS. BPJS. Oke. Ya, itu dia. Berharap pada Yesus saja. Yang lain pada bikin kecewa, tapi orang yang berharap pada Yesus tidak akan pernah kecewa. Amin. Amin. Coba Yesus malam hari ini mau bersiap supaya engkau tidak kecewa lagi. Amin, Bapak Ibu ya. Haleluya. Oke, kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ya. Oke. Baik, teman-teman, tolong dimatikan mic-nya dulu ya, supaya saya bisa kontrol suaranya bisa dengar. Oke, kita lihat yang kedua. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Oh, siapa yang mic masih nyala nih? Tolong dimatikan dulu. Supaya saya suara dengan jelas ya. Oke, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia hidup dengan orang itu menjadi generasi penerus, ya, generasi penerus impian Tuhan itu dia selalu semangat Bapak Ibu, ya, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, amin ya, adalah seperti itu. Kita lihat dulu Ibrani 40. Ibrani 11 ayat 40 mengatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Orang tahu bahwa sesuatu yang lebih baik itu sudah Tuhan siapkan bagi dia. Itu sebabnya membuat dia semangat apa? Semangat mencari Tuhan. Semangat apa, saudara? Semangat untuk melayani Tuhan. Semangat apa, saudara? Semangat beribadah kepada Tuhan. Puji menyembah Tuhan. Semangat apa, saudaraku? Semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Semangat apa, saudara? Semangat untuk melakukan segala perintah Tuhan. Amin ya. Amin.
Karena dia Bapak, ya, ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan siapkan bagi dia. Amin. Dan yang terakhir, saudaraku, yang ketiga ini adalah bagi orang percaya yang taat pada firman. Haleluya. Kita lihat ya. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian ya, dia merasakan berkat dan penyertaan dalam setiap generasinya, ya. Dalam setiap generasi dia rasakan berkat dan penyertaan Tuhan. Amin. Kita lihat ya ayatnya, kembali lagi di 11 ayat 40. Iya. Ibrani 11 ayat 40 mengatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Jadi sesuatu yang lebih baik yang Allah siapkan itu artinya kita bisa merasakan berkat dari Tuhan ya, dan penyertaan Tuhan di dalam setiap generasi yang kita hadapi di hari-hari ini. Nah, siapa percaya sepanjang tahun 2025 ini Tuhan menyertai kita. Saya kita di tahun tahun depan, menyertai kita di tahun yang lalu, Tuhan yang sama menyertai kita di tahun ini, dan Tuhan yang sama menyertai kita di tahun depan. Yang percaya lambaikan tangan, bilang amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati kita semua ya. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan terima kasih Andre untuk sudah memperdengarkan firman bagi kita semua. Oke, kita akan berdoa dulu. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Dipersilakan Bu Jajuk. Ya, mari kita sama-sama doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami telah memuji, memuliakan, bahkan menyembah serta mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman-Mu dan amin. Tuhan, kita yakin dan percaya kita supaya menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan, urapi lebih hari lebih heran, supaya firman-Mu boleh menjadikan berkat bagi kami semuanya. Tuhan, tolong juga kami semua yang telah mendengarkan Tuhan, kami boleh melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan, juga beserta keluarga besarnya. Tuhan berkati keluarga besarnya, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, apapun yang dikerjakan pasti berhasil. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Eliwati Koswandi untuk doa yang sangat indah ya, dari Surabaya. Tuhan kasih Jajuk. Amin, Pak John. Oke, kembali kepada host kita Bu Yeti Sulistiorini. Memberkati Bu Jajuk ya. Salam buat semua keluarga besar Koswandi. Sama-sama. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta. Bu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Terima kasih Bu Jaju atas doanya, dan juga untuk Bapak Ibu semua saat ini doa profetik akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeti. Salam, selamat malam semuanya. Ya, shalom Pak Darmawan Lim. Shalom Pak Sojon, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya. Oke. Ya. Ya. Ya, silakan Pak Darmawan Lim. Ya, belum muncul Pastor. Nah, selamat malam semuanya. Mari kita dengan kerendahan hati, kita naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara,
Dan kita aminkan dengan Yes. I receive. Inilah waktunya Yes, Lord. Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Kayak lagi Pastor John. Pastor John. Ya, mau selalu menyenangkan hatimu. Naik lagi Pastor. Pastor John. Naik lagi. Tunggu Pak, itu lagi travel. Sinyal jelek. Ya. Mohon maaf ya. Ya, silakan Pak Darman Lim. Oke. Lanjut ya. Oke. Indonesia Ya, sedang mengalami sudah lawatan muncul. Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. I receive. Mari kita sama-sama menaikkan doa berpetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting dengan mengaminkan I receive. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I Katakan, receive. Amin. I receive. Puji Tuhan. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Sama-sama Pastor John, Tuhan berkati semuanya. Oke, amin. Terima kasih Bapak Darmawan Lim. Ya Pak John. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Darmawan Lim SH yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya untuk pengumuman akan disampaikan oleh
Ibu Febri Asyari dari Surabaya. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti. Mohon maaf saya terlambat, baru sampai rumah dari kerja. Oh iya. Tuhan, amin. Haleluya, praise the Lord. Ya, Febri. Belum kelihatan. Oke, Saya sudah akan muncul ya di menyampaikan depan layar pengumuman monitor. info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat gereja 338401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa mukjizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian bagi setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Menyesuaikan ibadah CLCC on-site Sabtu pagi. Acara ibadah doa mukjizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Amin. Mohon diturunkan sedikit, Pastor. Ya. Oke. Ya mungkin masalah Spesial signal. happy. Oke, ini sebentar lagi dia. Nah, ini oke. Ya. Demikian itu Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Febri Asyari dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Febri Asyari. Ya, salam buat ibumu ya, Ibu Catherine Wayuni. Oke, kembali kepada host kita, Bu Yeti Sulistiono. Sama-sama. Terima kasih Ibu Febri Asyari yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC di malam hari ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di Gereja CLCC di malam hari ini. Inilah untuk doa deklarasi untuk Bapak Ibu semua yang belum mendapatkan tugas di malam hari ini. Nomor 1, Bapak Lubis. Nomor 2, Ibu Fang Fang Lei. Nomor 3, Ipung. Nomor 4, Ibu Joyce. Nomor 5, Ibu Indriani. Nomor 6, Ibu Jaji. Terima kasih.
Oke, nanti Pak Frans Sangki akan berdoa untuk ibadah kita yang besok Bebas tuh pagi, pengen besok apa? siang, dan besok malam ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, yang lain harap mic-nya Coba dimatikan tak tukang paket jeli. dan Kami yang nggak apa. bertugas saja yang ini ya, yang boleh menyalakan mic ya. Setelah itu menyalakan mic langsung ditutup lagi ya supaya tidak menghambat navigasi ya. Kita bisa dengar suara dengan jelas. Oke. Ya, sudah siap ya? Ya, kita akan dipandu oleh Ibu Yeti yang sudah memberitahukan nama-nama yang bertugas di malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Oke, praise the Lord. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku selalu Terima kasih. Nomor 1. menyenangkan hatimu. Oke, silakan Pak Lubis. Bapak Lubis. Ya. Halo Pak Lubis. Oke. Baik, mungkin bisa di-split nomor 2, nanti baru Pak Lubis nomor 1 lagi ya. Nomor 2 siapa? Nomor 2, Ibu Fang Fang Lei. Ya, silakan Bu Fang Fang Lei. Nomor 3 ya Pak John. Nomor 2. Nomor 2, Ibu Fang Fang Lei. Ya, silakan Bu Nomor Fang Fang. 4. Nomor 2 sekarang. Tidak keluar. Sudah muncul. Oke. Sudah bisa Bu Fang Fang Lei? Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Terjadilah. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah. Oke. Ya, siapa nomor 3? Nomor ini tadi nomor 3 Bu Fang Fang Lei. Ya. Jadi nomor 2 Nomor 2 belum. Ipung. Ya, Ipung, di dalam ya, nama nomor 2 Tuhan ya. Yesus aku percaya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Oh, itu Pak Lubis sudah bisa tuh. Ya, Pak Lubis Bapak nomor Lubis 1. nomor 1. Ya. Dalam Nomor nama 1, Tuhan Bapak Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Nomor 4 siapa? Nomor 4 Ibu Joyce. Siap, Bu Yeti, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Nomor 5 Ibu Indriani. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Nomor 6 Ibu Jaju. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh ke-6 sahabat-sahabat kita dan yang telah dipandu oleh Ibu Yeti Sulistiorini. Oke, kembali kepada host kita malam ini.
Ya, sebelum Terima kita kasih berpisah, Bapak Ibu semua. Terima Lalu, kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, ibadah sudah selesai dan doa berkat akan dinaikkan oleh Pastor John. Dinaikkan oleh Pastor John Sarbunan MA. Dipersilakan. Pastor John. Oke, baik. Nah, Nanti sebelum kita berpisah, Pak Frans Angki akan berdoa untuk ibadah besok pagi, besok siang, dan besok malam ya. Serahkan pada tangan Tuhan. Oke, Pak Darmawan, ada yang mau disampaikan? Pastor John, saya minta didoakan saya sama istri ya. Ya. Nah, tapi sebelum saya minta doa sama Pastor, tadi pagi saya ada dapat kesejukan rohani dari Roh Kudus. Boleh saya kasih kesaksian Amin. sedikit? Ya, Boleh singkat ya? ya. Baik. Ya. Jadi kan begini, salam teman-teman semuanya, selamat malam. Jadi kami kan suami istri kan lagi menghadapi satu pergumulan berat ya. Mungkin nanti kalau sudah selesai pergumulan, kami akan bersaksi secara terang-terangan untuk memuliakan Tuhan kan. Tapi tadi pagi kan saya gak sengaja dapat satu siraman rohani yang menguatkan saya. Waktu siraman rohaninya begini, agak lucu, tapi itu memberikan saya inspirasi yang cukup luar biasa. Waktu Rasul Petrus kan, waktu dia dipanggil Tuhan bersama untuk berdoa di Taman Getsemani, dia kan tertidur kan, tertidurnya kan pula sekali ya. Ya. Nah, jadi sampai Tuhan datang sampai 3 kali dia tetap tertidur kan. Jadi ceritanya begini, kenapa dia bisa tertidur pula sekali, nyenyak sekali? Karena dia percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ke dia. Tuhan Yesus kan pernah mengatakan ke dia, kamu waktu masih muda, kamu bisalah kemana-mana. Tapi kalau sudah tua, kamu akan mati karena penginjilan. Nah, Tuhan berkata gitu sama dia. Jadi dia tidur aja lah, walaupun dia tahu gurunya lagi beban berat, dia pun beban berat kan, dia tidur aja pulas kan, karena dia pegang apa yang Tuhan katakan, nah kan. Nah itulah satu. Yang kedua lagi, yang paling lucu itu waktu Yesus kan sebagai manusia ya, 100% manusia, waktu dia di perahu itu mengalami badai besar itu, dia tidur di Purita itu, kan semua murid-murid kan kalang kabut kan, Yesus kan tidur dengan nyenyak kali kan, tanpa memperdulikan angin segala macam kan. Karena ini sebagai manusia ya, Yesus sebagai manusia ya. Karena Yesus tahu bahwasannya dia nggak akan mati di situ, nggak akan tenggelam di situ. Karena kalau dia mati, dia tenggelam, siapa yang menyelesaikan karya keselamatan kan? Dia tahu, makanya dia tidurnya dengan nyenyak, dengan tenang kan. Nah itu juga dua menguatkan kan. Yang ketiga lagi Paulus kan, Rasul Paulus pernah dia naik ke satu kapal kan. Kapal itu kan hampir karam atau cuman ya kan. Katanya kepada mereka, kalian tidak akan mati semua. Karena dia tahu waktunya itu belum tiba kan. Nah, intinya dia mengajari kita, saya gitu kan. Ingatlah, seberat apapun pergumulan kita dalam hidup kita, asal Yesus bersama kita, asal kita tinggal di dalam Kristus, pasti semua terlewati. Kalau memang bukan waktunya, Tuhan tidak akan izinkan itu terjadi. Intinya 3 contoh itu di Alkitab itu memberikan siraman dingin untuk saya. Wah, betul juga ya, aku pikir ya. Ya waktu bangun ya berpikir waktu tidur istirahat ya udah, yakin lo Roh Kudus menyertai. Ya, orang Kristen tidak akan pernah ditinggalkan. Itu yang menguatkan saya. Saya sedikit sharing supaya semua orang yang menghadapi beban berat tahu bahwasannya Tuhan kita itu dahsyat, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, makasih ya Pastor John. Nah, Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Tuhan berkati, semangat Pak Darmawan Lim ya. Dan orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Amin. Ya. Orang menderita itu kan macam-macam, karena ekonomi, orang menderita karena keuangan, orang menderita karena sakit penyakit, dan banyak alasan orang bisa menderita ya. Tapi kalau orang punya semangat, dia bisa melewati semua dengan baik. Amin. Oke, kita akan berdoa ya. Semangat Pak Darmawan dan teman-teman semua ya, semangat ya. Ingat, badai pasti berlalu ya. Jadi jangan berhenti. Kita ini menjadi generasi penerus impian Tuhan ya. Jadi ini pas kesaksian malam ini Pak Darmawan. Ini sesuai dengan generasi penerus impian Tuhan ya. Impian Tuhan agar saudara dan saya berbahagia. Saudara dan saya diberkati, saudara dan saya selamatkan ya. Itu impian Tuhan. Oke. Pak Frans, doa buat ibadah besok pagi, besok siang, besok malam ya.
Silakan Pak Frans. Terima Dan kasih kita Bapak. akan tutup ya ibadah kita malam ini. Dan bila mana Bapak Ibu punya pergumulan, silakan bisa langsung chat ya di depan layar monitor atau sudah bisa open mic dan menyampaikan. Ya, silakan Pak Frans. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus di dalam surga. Saat ini kami telah selesai beribadah, telah selesai memuji-muji namamu, telah selesai mendengarkan akan firman-Mu ya Bapak. Malam hari ini Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Bapak berkati kami Tuhan Yesus di dalam kekudusan-Mu ya Bapak. Hamba berdoa Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah untuk besok pagi jam 4. Bapak berkati, Bapak sediakan tempat, Bapak sediakan waktu ya Tuhan Yesus untuk beribadah. Dan besok siang jam 10 Tuhan, besok siang jam 1 ya Bapak berkati ibadah siang Tuhan Yesus. Sediakan waktu bagi kami untuk beribadah kepada-Mu, memuji-muji dan mendesarkan nama-Mu, mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Dan malam hari nanti Bapak berkati kami juga dengan ibadah jam 7 ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia-Mu selalu dan selalu menyertai kami ya Bapa. Kasihanilah kami semua anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Tuhan Yesus. Layakkanlah kami Tuhan di dalam kerajaan-Mu ya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Bapak mau memberkati Pak John. Berikan hikmat kebijakan bagi dia. Berikan kekuatan power bagi dia Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang baik bagi dia. Berikan semua apa yang dia minta ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Karena di dalam hidupnya setiap hari, setiap saat dia melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, menguduskan kami, darah-Mu menebus kami ya Tuhan. Darah-Mu menyelamatkan kami, darah-Mu memagari kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa telah mengasihi kami, oleh sebab itu Bapa datang di dunia ini untuk menguduskan, meluluskan kami daripada dosa-dosa kami ya Bapa. Bapa curahkan darah-Mu yang kudus, menebus dosa kami Tuhan, ampuni kami semua. Supaya kami layak di hadapan Tuhan Yesus. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Bapa sertai kami, berkati kami dalam perjalanan hidup kami malam hari ini. Sampai besok pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa sembah kami. Kami berdoa di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus, sumber kehidupan kami. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Pras Angki. Berikan pujian bagi Tuhan ya. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu bersama. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan. Haleluya, praise the Lord. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan sekarang lihatlah sesuatu yang ajaib sedang Tuhan berikan bagimu di malam hari ini ya. Tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan, semua doa akan dijawab oleh Tuhan. Aku berkata malam ini ada kuasa Tuhan di tanganmu. Buka kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, engkau adalah generasi penerus impian Tuhan. Tuhan sedang mempunyai impian yang besar dalam hidupmu. Dan hari ini tidak perlu engkau susah, tidak perlu engkau sedih, tidak perlu engkau takut dan khawatir. Semua sudah Tuhan sediakan bagimu. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, Tuhan sudah siapkan bagimu. Yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, sudah Tuhan siapkan bagimu. Yang tidak pernah engkau pikirkan atau doakan, Tuhan kerjakan jauh lebih banyak dari apa yang mampu engkau pikirkan atau engkau doakan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah siapkan bagimu. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini impian Tuhan, imani malam ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Ketika engkau meletakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan engkau arahkan tangan di depan layar monitor, seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Sekarang mulai imani malam hari ini. Oh, rabayana masikadala bayada basidala bayada ba. Irabayada basidala ba. Siapa yang sakit malam ini, imani. Impian Tuhan adalah engkau disembuhkan Tuhan malam hari ini. Impian Tuhan adalah tubuhmu sehat. Impian Tuhan adalah tubuhmu bait Allah, bukan rumah penyakit dalam nama Yesus. Imani dalam nama Yesus. Imani. Impian Tuhan adalah tubuhmu dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau segera terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Imani, bujajuk dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, ada kuasa di tanganmu. Tempat di mana engkau letakkan tanganmu, di situ ada kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Yeti yang kau terima, ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan engkau malam ini. Ibu Indriani yang kau terima, ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan engkau malam ini. Menantumu dalam nama Yesus, besanmu disembuhkan dalam nama Yesus. Oh, Rabayana Masika, mamanya Robi juga disembuhkan, mamanya Bu Indriani disembuhkan, Pak Frans Angki, Mani, di tanganmu ada kuasa, engkau meletakkan tangan di bagian tubuhmu yang sakit, engkau sembuh malam ini. Dalam nama Yesus, istrimu sembuh, anak mantu cucumu sembuh. Pak Lubis, Imani, engkau sembuh dalam nama Yesus. Anak-anak bahkan istrimu sembuh dalam nama Yesus. Fang lain engkau sembuh dalam nama Yesus. Pak Darman Lim, Ibu Hananova, engkau sembuh dalam nama Yesus. Impian Tuhan bagimu supaya tubuhmu sehat dalam nama Yesus. Anak-anak Yohan Cindy James, engkau sembuh dalam nama Yesus. Ibu Slim Siang Liang, engkau terima malam ini impian Tuhan, engkau sembuh, engkau sehat dalam nama Yesus. Ibu Andri Marantika, engkau terima urapan Tuhan yang menyembuhkan engkau, impian Tuhan, engkau sembuh. Impian Tuhan adalah semua anak mantu cucumu diselamatkan dalam nama Yesus. Ibu Joyce Putirai, engkau imani malam ini, engkau disembuhkan Tuhan, suami anak mantu cucu diselamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Mirna Wawan diselamatkan Tuhan, itu impian Tuhan. Jangan susah, jangan sedih, jangan takut, Tuhan sudah dengar doamu dalam nama Yesus. Ibu Marta, impian Tuhan, engkau sehat, engkau sembuh dalam nama Yesus. Gereja CLCC, semua
hadir malam ini tanpa terkecuali impian Tuhan, Engkau sembuh, Engkau sehat, Engkau dipulihkan, Engkau diberkati, Engkau tetap setia sampai Maranatha dan Engkau diselamatkan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Cipung juga Engkau sembuh dalam nama Yesus, itu impian Tuhan bagimu. Dalam nama Yesus, Tuhan selamatkan suaminya Cipung, baik anak mantu cucu diselamatkan. Haleluya, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Berkati Pak Lutfi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak John. Malam Bu Indriani. Malam Ya Bu semuanya. Darmawan. Terima kasih Bu Yati. Berkati ya. Terima kasih Pak John. Selamat malam semuanya. Berkati ya Bu Jaju, Bu Indriani. Berkati ya semuanya. Tetap sehat ya. Oke, Pak Frans, tetap berkati semuanya. God bless you. Tetap semangat ya. Oke, semua menjadi impian Tuhan ya. Generasi impian Tuhan. Tuhan berkati. God bless you all. Selamat malam. Salam buat semua di keluarga ya. Selamat istirahat. God bless you all. Bye-bye.